Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adimatul Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu judul dari mata kuliah Ushul Fiqih sebagai syarat untuk melaksanakan ujian tengah semester pada semester 5 kali ini. Oke, sebelumnya judul yang akan saya ambil yaitu Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama, pengertian dari Qawaid Fiqhiyah. Qawaid sendiri secara etimologi berarti asas atau dasar atau fondasi. Sedangkan fiqhiyah yaitu penjenisan atau pengelompokan dari fikih. Jadi, qawaid fiqhiyah adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah atau jenis-jenis fikih. Menurut pendapat lain, qawaid fiqhiyah adalah sekelompok kaidah-kaidah fikih yang berbentuk rumusan-rumusan yang bersifat umum dalam berbagai bidang yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan qawaid fiqhiyah dan usul fikih. Perbedaan yang pertama yaitu masa lahirnya. Urutan lahirnya yang pertama usul fikih, lalu yang kedua fikih, dan terakhir qawaid fiqhiyah. Kenapa usul fikih ini lahir terlebih dahulu? Sebab usul fikih itu fungsinya menggali, mengeluarkan dan menemukan hukum syarak yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan kenapa qawaid fiqhiyah lahir sesudah adanya fikih? Sebab qawaid fiqhiyah itu diambil dari hasil generalisasi terhadap kumpulan berbagai masalah hukum-hukum fikih yang serupa. Lalu yang kedua dalam penerapannya. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam usul fikih itu bersifat umum dan menyeluruh dan dapat diaplikasikan pada seluruh bagian-bagian dan ruang lingkupnya. Sedangkan qawaid fiqhiyah pada kaidah-kaidah tidak dapat diterapkan secara menyeluruh, tapi hanya dapat diterapkan pada sebagian besar bagian-bagiannya saja, karena dalam kaidah fiqhiyah tersebut terdapat pengecualian-pengecualian. Lalu yang ketiga, kedudukan qawaid fiqhiyah dalam ifta dan qadha pada persoalan hukum Islam adalah sebagai alat untuk istinbat, yaitu sebagai metode dalam pengambilan sebuah hukum yang belum terdapat nasnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau dalam sunnah. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah dibagi menjadi dua, yaitu qawaid asasiyah dan qawaid ghairu asasiyah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu qawaid asasiyah. Qawaid yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yaitu setiap perbuatan tergantung pada tujuannya. Aplikasi kaidahnya. Yang pertama, ada seseorang yang memungut barang temuan dan mengamankannya. Ia tidak menanggung kerusakan dengan bertambahnya atau berkurangnya barang tersebut jika tujuannya atau karena tujuannya hanya mengambil dan menjaganya dan akan mengembalikannya pada pemiliknya. Lalu kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.
Sebagai contoh atau aplikasi kaidahnya, apabila dalam sholat timbul keraguan mengenai jumlah rakaatnya, maka yang dijadikan pedoman adalah bilangan rakaat terkecil. Katakanlah bilangan rakaat yang terkecil itu ketiga. Maka bilangan inilah yang kita jadikan pedoman atau yang kita yakini, sebab bilangan ini adalah pasti atau tentu. Karena apabila yang kita pilih bilangan yang lebih besar atau rakaat, katakanlah rakaat 4, rakaat tersebut besar kemungkinannya atau mungkin salah perhitungan atau ada kemungkinan salah. Lalu kaidah yang keempat yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesukaran itu dapat menarik kemudahan. Contoh atau pengaplikasian dalam pengaplikasian kaidahnya. Kita diperbolehkan untuk berbuka puasa pada saat bulan Ramadan ketika kita sakit atau ketika kita bepergian jauh. Contoh yang kedua, apabila kita meminjam katakanlah kita meminjam buku di perpus, kemudian buku tersebut hilang, maka kita bisa menggantinya dengan buku yang sama persis dengan buku yang kita hilangkan, atau kita juga dapat menggantinya dengan jumlah nominal sesuai harga buku yang kita hilangkan tersebut. Lalu kaidah yang terakhir dari kaidah qawaid asasiyah ini yaitu al-adatu muhkamatun. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Sebagai contoh, kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat dan tidak berwenang dan tidak bertentangan dengan syarat dan muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama pemilik sawah dengan penggarapnya, dan sebagaimana adalah merupakan dasar hukum kebolehannya. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa qawaid ghairu asasi. Yang pertama, al-ijtihadu la yufqadu bil ijtihad. Yang kedua, idza ijtama'a al-halalu wal haramu wulibal haram. Lalu yang ketiga, al-itharu bil qurbi makruhun. Lalu yang keempat, at-tabi'u taba'ah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan qawaid fiqhiyah kali ini. Akhirul kalam. Saya meminta maaf apabila dalam pembahasan kali ini banyak terdapat kesalahan atau kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.